Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ada zawa afani, amma kunna ina musallin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan nama saya adalah Aurel Fadila Syafel dengan NPM 21053, Prodi Kesehatan Masyarakat. Ingin mempresentasikan tugas saya Komunikasi Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arikman, SKM MKes. Yang pertama, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Yang kedua, pesan komunikasi bisa mempunyai banyak bentuk. Individu mengirimkan dan menerima pesan melalui salah satu kombinasi tertentu dari panca indera kita. Ada dua sifat dari pesan. Pesan bersifat verbal antara lain oral dan written. Oral adalah komunikasi yang dijalin secara lisan dan written komunikasi yang dijalin secara tulisan. Contoh dari komunikasi oral adalah media HP, TV, dan radio. Sedangkan contoh dari komunikasi written adalah media, surat, gambar, dan grafik. Pesan bersifat nonverbal atau nonverbal communication yaitu gestural communication menggunakan sandi-sandi, bidang kerahasiaan, media, komunikan, efek komunikasi, umpan balik. Maksud dari media di sini adalah media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam ilmu komunikasi, media bisa diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat-alat komunikasi. Kalimat media sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah mempunyai arti perantara atau pengantar. Contoh dari media adalah seperti portal, website atau situs web, radio online, TV online, pers online, mail online, dan lain-lain. Sedangkan komunikan adalah manusia yang berakal budi kepada siapa pesan komunikator ditunjukkan. Peran antara komunikator dan komunikan bersifat dinamis, saling bergantian. Pada dasarnya, komunikan adalah orang yang diajak berbicara dan akan memberikan feedback terhadap komunikator, baik berupa verbal maupun nonverbal. Efek dari komunikan adalah diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Terdapat 3 tataran pengaruh dalam 3 diri komunikan. Pengaruh dari komunikan tersebut yang pertama kognitif, yaitu seorang yang menjadi tahu sesuatu. Yang kedua afektif, sikap seseorang terbentuk. Yang ketiga konatif, tingkah laku, hal yang membuat seorang bertindak melakukan sesuatu. Selanjutnya, maksud dari umpan balik di sini adalah dapat dimaknai sebagai jawaban komunikan atas pesan komunikator yang disampaikan kepadanya. Pada komunikasi yang dinamis, komunikator dan komunikan terus-menerus saling bertukar pesan. Selanjutnya, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi mempunyai dimensi isi hubungan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Selanjutnya, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang ketiga, niat atau kesengajaan bukanlah syarat mutlak bagi seorang untuk berkomunikasi. Yang keempat, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun nonverbal, disesuaikan dengan tepat. Yang kelima, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Yang keenam, komunikasi itu bersifat sistemik. Kedua sistem dasar beroperasi dalam transaksi komunikasi, itu sistem internal dan eksternal. Selanjutnya, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh gangguan dalam melakukan komunikasi. Yang pertama, gangguan teknis. Maksud dari gangguan teknis ini adalah terjadi jika salah satu alat digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan channel noise.
Misalnya, gangguan pada stasiun radio atau TV, jaringan telepon, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, gangguan sistematik. Gangguan sistematik adalah komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan sistematik sering terjadi karena kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh khalayak. Yang kedua, bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima. Selanjutnya, struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga membingungkan penerima. Selanjutnya, latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Yang ketiga, gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini disebabkan karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu. Misalnya, rasa curiga penerima kepada sumber. Selanjutnya, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi. Yang pertama, rintangan fisik. Maksud dari rintangan fisik ialah rintangan disebabkan oleh kondisi geografis. Misalnya jarak jauh sehingga sulit dicapai, tidak adanya sarana kantor pos atau kantor telepon, dan jalur transportasi dan sebagainya. Selanjutnya, hambatan rintangan status. Hambatan rintangan status adalah rintangan yang disebabkan oleh karena jaraknya sosial di antara peserta komunikasi, misal perbedaan status senior dan junior atau atasan dan bawahan. Selanjutnya, rintangan kerangka berpikir. Yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, rintangan budaya. Rintangan yang terjadi disebabkan adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kita sudah sampai pada penghujung materi yang saya tampilkan. Sekian dari saya. Banyak maaf. Mohon saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.